yang bersejarah ya dalam dunia transportasi publik di Jawa Timur, karena hari ini pembukaan koridor 5 Transjatim dari Surabaya ke Bangkalan dengan nama bus Cakra Beningrat. Ini sesuai dengan permintaan juga bagaimana sejarah kerajaan di sini. Ini untuk yang dalam waktu dekat kemarin adalah koridor keempat di Lamongan, koridor Lamongan Gresik, yang ternyata belum sampai 2 bulan load factornya sudah 101%. Itu menunjukkan masyarakat betul-betul menerima kehadiran bus Transjatim. Kemudian ini kita merencanakan Bangkalan seharusnya 2 bulan lagi baru selesai, tapi karena kebutuhan masyarakat Bangkalan betul-betul mendesak dan PJ Bupatinya luar biasa meminta kami lebih cepat bekerja, dan akhirnya hari ini menjadi kado istimewa bagi Bangkalan dari dalam rangka ulang tahun Pemprov Jatim ke 2009. Dengan Transjatim kami yakin bahwa kendaraan yang lebih canggih ya, dengan menggunakan teknologi digital ya, dengan AI, dengan kameranya, ini menjadikan transportasi publik yang aman, nyaman, kemudian murah, dan kalau cepat mungkin saya tergantung ini ya. Yang jelas adalah murah, itu yang paling penting. Sekarang masyarakat membutuhkan bagaimana semua layanan yang baik, ekstra tetapi murah, dan ini yang berikutnya pasti aman. Kalau nggak aman ya. Terus sekalian, ini bagian penting bahwa Pemprov Jawa Timur beserta Pemda di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur berusaha untuk memberikan yang terbaik, semua layanan berdampak dengan maksimal untuk memudahkan segala kebutuhan masyarakat. Dan berikutnya kita lihat nanti 1 minggu ini kita gratiskan untuk supaya masyarakat aware. Dan berikutnya dengan tarif normalnya adalah bersubsidi untuk yang umum Rp5.000 dan untuk santri, siswa dan mahasiswa itu Rp2.500, sama dengan lama perjalanan. Kalau masih 2 jam itu 1 kali pembayaran. Jadi rute kita akan tempuh Surabaya Bangkalan itu 1,5 jam. Mudah-mudahan ini akan terus dengan 15 bus ini. Kita lihat apakah kebutuhannya masih cukup atau memang berkurang. Diperkirakan karena Bangkalan ya sebetulnya adalah bagian dari masyarakat komuter yang memang kadang banyak sekali pekerjaannya ada di Surabaya. Ini pasti akan dibutuhkan. Saya kira itu. Sekali lagi selamat Bangkalan, mudah-mudahan masyarakatnya bisa terbantu. Program dari Provinsi Jawa Timur bahwa memberikan kendaraan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama koridor 5 yang sekarang ini. Bangkalan sejak adanya Suramadu, banyak bis-bis AKDP yang tidak melayani. Mereka dari Suramadu langsung belok kanan. Jadi warga masyarakat Bangkalan sangat merindukan adanya angkutan umum. Nah, Provinsi Jatim inilah yang hadir untuk memberikan angkutan bis Transjatim. Terus selama ini kerjasama Organda sama Gresik sendiri ini mas? Sebelumnya? Ya, alhamdulillah masing-masing teman-teman semua itu adalah operatornya adalah teman-teman dari Organda juga. Dari anggota Organda semua, dari beberapa PO yang memang dipercaya untuk menjadi operator dari Transjatim. Ini Transjatim yang kelima. Ada harapan-harapan tertentu dari ya kami berharap pemerintah selalu hadir karena masyarakat sangat mendambakan yang namanya angkutan umum murah dan aman. Itu yang pemerintah yang harus hadir di sini. Dengan kondisi seperti sekarang ini yang dibutuhkan adalah angkutan yang murah. Mas, untuk kisi-kisi selanjutnya siapa tahu koridor habis ini. Mudah-mudahan animo masyarakat ini bagus, akan ditambah lagi untuk jumlah kendaraan yang ada di Bangkalan.
apresiasi sendiri untuk di sini? Di Sub saat ini, di Sub Provinsi Jawa Timur saat ini sangat-sangat peduli dengan yang namanya angkutan umum, terutama untuk masyarakat Jawa Timur. Dengan adanya diluncurkannya ya Transjatim ini. Jadi memang betul-betul bermanfaat lah bagi masyarakat. Untuk ada masukan sarana prasarana mungkin jalan atau apa? Ya memang kalau angkutan umumnya bagus harus didukung dengan sarana prasarananya. Ya mudah-mudahan juga Bapak Gubernur atau Pak PJ atau nanti siapa gubernur yang akan menjabat nanti, Ibu Gubernur nanti pasti akan memperhatikan. Ya, terima kasih. Mari. Hari ini beliaulah yang sebetulnya selalu mengingatkan. Beruntung masyarakat Bangkalan punya PJ yang rewel. Ya. Setiap ketemu, setiap WA pasti memperjuangkan Bangkalan. Tapi rewelnya untuk bagaimana kebutuhan masyarakat Bangkalan. Luar biasa, tepuk tangan dulu nih Pak. Beserta para jajaran Porkompinda, mungkin Porkompinda Kabupaten Bangkalan, dan juga hadir di sini Porkompinda Provinsi Jawa Timur, Pak Kapolda yang mewakili, Pak Pangdam, Pak Kajati, ya. Dan juga yang kami hormati Wakil Bupati Bangkalan periode 2018-2023 Bapak Muhni, dan mobil khusus ini saya backnya lebih banyak menjadi PJ, PJS ya, dan ada dari Surabaya, tentu akan terkoneksi dengan Surabaya terjadi ini. Yang kami hormati dari para kiai, pronyai, ada ketua PCN Bangkalan, Laura Maki, Matunun, dan seluruh hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini akhirnya peluncuran Transjatim rute koridor Surabaya Bangkalan atau stasiun Surabaya ke stasiun atau terminal Bangkalan pada akhirnya bisa dilaksanakan lebih cepat dari rencana semula. Ya. Seharusnya masih 2 bulan lagi Pak Nyono merencanakan dengan baik, tetapi karena PJ Bupatinya rewel, kita percepat. Bahkan ada ancaman tidak boleh melebihi bulan September. Pak Nyono kemarin karena keberhasilannya di Transjatim diundang ke Jerman, suruh cepat pulang sebelum tanggal 30 habis. Maka hari ini kita sepakati ya sangat monumental. Kita mengerti sekali bagaimana kebutuhan dari masyarakat Madura sebetulnya, tapi kali ini memang yang berbatasan langsung dengan Surabaya ya Bupati Bangkalan yang paling rewel sedunia. Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa ini sebetulnya kalau kita pahami, ini adalah kado istimewa untuk Madura dalam Bupati Bangkalan ya, karena kita memasuki hari ulang tahun Pemprov Jawa Timur ke-79 yang memang sudah kick off semua rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah mempercepat bagaimana layanan publik transportasi di Jawa Timur khususnya untuk Bangkalan bisa terkoneksi dengan baik. Kemudian kami ingin menyampaikan ide besarnya sebetulnya 2 tahun yang lalu ya, yaitu sebagai bagian Naubakti Satya Jatim Akses, di mana Ibu Gubernur pada waktu itu Ibu Khofifah menginginkan, punya cita-cita bagaimana punya transportasi yang masif untuk layanan publik yang betul-betul eksklusif, dan targetnya saya dukung dengan cara ciptakan sesuatu yang canggih, menggunakan teknologi yang lebih canggih dan nyaman, dan targetnya lagi adalah kami ingin melebihi dari Transjakarta. Dan alhamdulillah ternyata dari indikator dan fitur-fiturnya Trans Jawa Timur atau Transjatim lebih canggih dari Transjakarta. Tepuk tangan untuk semuanya. Tadi sudah disampaikan bagaimana. Mohon izin Bapak PJ Gubernur, kami menyampaikan laporan
bahwa periode 2019-2024 yaitu Nawabakti Satya keempat Jatim Akses yang bermanfaat pada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya di Gerbang Kertasusila termasuk wilayah Bangkalan. Yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 2022 telah diresmikan Koridor 1 rute Sidoarjo Surabaya Gresik yang merupakan pionir terwujudnya angkutan Trans Jatim, berlanjut ke Koridor 2, Koridor 3, Koridor 4 dan sekarang ini Koridor 5. Pada hari ini dengan misi Trans Jatim membantu menurunkan angka inflasi di Jawa Timur, dan pada koridor tersebut berhasil memindahkan atau men-shifting masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 beralih menggunakan Trans Jatim dengan load factor 120% pada tahun 2023. Diakumulasikan rata-rata penumpang per jam di koridor 1 sebanyak 286 orang per jam yang menggunakan Trans Jatim. Pada tanggal 9 Agustus 2024 kemarin telah kembali diresmikan oleh Pak PJ Gubernur koridor 4 rute Gresik Lamongan sebanyak 14 armada bus dan 1 bis cadangan yang saat ini perharinya dapat memindahkan mengangkut 3.204 penumpang atau 200 orang per jam dengan load factor 101%. Ini yang koridor kemarin diresmikan oleh Pak Gubernur sebulan yang lalu dengan misi untuk menguraikan kemacetan dan mengurangi polusi udara di daerah sekitar Gresik dan sekitarnya. Selain itu, Trans Jatim diharapkan dapat membantu meningkatkan sektor ekonomi pariwisata dan UMKM di Jawa Timur, sehingga koridor yang dilewati oleh Trans Jatim daerahnya akan tumbuh, UMKM-nya akan tumbuh, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan bangkit, sehingga kesejahteraan masyarakat diharapkan akan bisa meningkat pula. Pada hari ini tanggal 30 September 2024 kembali hadir untuk melayani warga Surabaya Bangkalan Trans Jatim Koridor 5 rute terminal Surabaya Terminal Bangkalan dengan nama armada bus pahlawan dari Bangkalan yaitu Cokro Ningrat. Infografis Koridor 5 ini sebagai berikut. Tersedia 14 armada bus siap operasional dan 1 armada bus cadangan. Rute dari Terminal Surabaya sampai dengan Terminal Bangkalan, waktu tempuhnya perjalanan 1,5 jam, Bapak. 90 menit, sehingga tiket nantinya akan bisa dipakai untuk terus melanjutkan ke rute-rute yang lain di Terminal Bungur Asih tanpa membayar lagi. Hanya cukup 5.000 penumpang sebelum 2 jam bisa ke Mojokerto, bisa ke Sidoarjo dan bisa ke lainnya. Pokoknya sebelum 2 jam tiket yang pertama cukup 5.000 bisa dipakai untuk transfer ke koridor Trans Jatim lainnya. PJ Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk terus bisa memperhatikan Bangkalan dengan baik, terutama nanti akan disusul kemudian dana-dana BK untuk perbaikan jalan kabupaten, Pak. Kami tunggu sekali lagi. Kesempatan ini kami tidak nodong, Pak, cuman kami berharap Pak Gubernur bisa lebih mengerti tentang Bangkalan dengan Trans Jatim. Jadi nggak hanya berhenti di BPK Sinjai, Pak. Kalau Pak Gubernur ada tamu kan berhenti di BPK Sinjai. Sekarang bisa masuk sampai Bangkalan, sampai Kamal, melihat pelabuhan yang ada, sampai ke Tanjung Bumi, ada sentra batik di sana, Pak. Jadi tamu-tamunya jangan hanya berhenti di BPK Sinjai, bisa sampai ke pengrajin batik kami di Tanjung Bumi. Belum lagi jalur selatan yang pantainya begitu terbuka luas. Kalau cuaca cerah, Bapak naik ketinggian sedikit sudah bisa lihat Pulau Bali, Pak. Hanya 4 jam dari Kuanyar sampai dengan Pulau Bali melalui jalan kapal. Nanti Pak Dinas Perhubungan mungkin yang punya laut, ASDP-nya bisa buat kapal, Pak, sampai ke Bali. Tentu akan terima kasih sekali, Madura, Nusa Bangkalan akan lebih maju lagi. Terima kasih Bapak Gubernur dengan temanya tadi dari Ibu Gubernur tadi yang dari provinsi ya, maju terus. Untuk Provinsi Jawa Timur kami akan sangat tunggu, dan Bangkalan sangat berterima kasih sekali lagi. Itu harapan kami sudah terwujud, tinggal jalan-jalan Pak Gubernur, nanti kita menunggu BK. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur kepada pejabat Bupati Bangkalan. Baik, begitu luar biasa, terima kasih. Berkenan penjelasan Adi Pratama.
Selanjutnya, kepada perwakilan pramugari, Ajeng Niken Berlinda Putri. Mohon izin dilanjutkan dengan foto bersama dengan perwakilan pramugara dan pramugari. Baik, foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin. 3, 2. Operasional bus Transjatim Koridor 5 Cakraningrat Terminal Bangkalan, Terminal Purabaya. Mohon izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Operasional bus Transjatim Koridor 5 Cakraningrat dengan rute terbaru Terminal Bangkalan. Transjatim menyediakan self-service payment machine sehingga penumpang dapat membeli tiket secara mudah dan mandiri. Dalam melayani kebutuhan transportasi untuk masyarakat Jawa Timur, upaya yang telah dilakukan mendapat apresiasi. Hal itu menjadi semangat kami untuk mengantarkan Transjatim menjadi